sekali lagi dong tepuk tangannya buat hitam putih. Tepuk tangan yang keras bagi laki-laki itu menandakan laki-laki itu strong, nggak kelemar-kelemar. Ini udah pada punya pacar? Belum? Mau kelihatan ya? Ini saya punya berita tentang wanita cantik, Pak, untuk para penonton hitam putih yang hadir di studio, Pak. Berita tentang Wanita cantik. wanita cantik. Iya. Untuk dijadikan materi pembahasan kita. Oh, oke. Siapa tahu tertarik nih. Pada doyan cewek cantik? Yang jawab yang tua ya. Di sini, Pak. Kenapa Pak ketawa, Pak? Enggak apa-apa, ya ketawa aja. Kamu iya. bilang yang jawab yang tua. Nih, Iya. yang muda-muda biasanya udah mulai suka cowok soalnya. Coy, amit-amit. Di sini ada supir online cantik, Pak. Di Manila, Filipina, ada supir taksi online yang penampilannya nggak kalah dari seorang model. Seringkali penumpangnya dibuat terkejut setiap kali memesan taksi online-nya. Bahkan para penumpang banyak yang meminta foto selfie bareng dan mengunggahnya di media sosial. Sopir taksi ini bernama Joyce Tadeo dan ternyata dia ini adalah seorang sarjana psikologi. Taksi ini sebelumnya dia bekerja jadi sebelum bekerja jadi supir taksi online, Joyce ini pernah bekerja di sebuah farmasi. Nah, ini fotonya, Pak. Tuh. Cantik nggak? Cantik mana? Joyce apa Cika? Salah nanya gue. Pak, Ini cantik mana? Cantik kamu lah. Oke, bagus. Ini yang cowok-cowok dari tadi ngelihat foto wanita, dari tepuk tangan sampai ngelihat foto wanita cantik, reaksinya sama. Mencurigakan ya. Maksudnya, Pak, laki-laki ini Mungkin kenapa? kita keluarkan foto model pria, mereka lebih suka. Coy. Coba saya mau tahu nih, wanita. Ini pendidikan buat Anda, juga yang di rumah. Wanita itu menggunakan satu yang tidak bisa dipakai pria. Apa tuh? Rok. Rok bisa, sarung itu bukannya rok. Bulu Kan mata. pria bisa pakai Bulu sarung. mata. Bulu mata ada cowok pakai bulu mata juga. Lipstick? Lipstick ada lip gloss. BH. Ih. Loh, ini bukan untuk diketawakan. Karena saya mau nanya. Ini kan kalian cowok-cowok semua. Ya. Kalian tahu BH itu apa nggak? Hah? Gak usah sok polos muka lu. Enggak, kalian nih makanya. Ini kan cowok-cowok semua. Saya mau Kayak emaknya tanya. nggak pakai aja. Saya mau tanya, kalian tahu BH itu apa nggak? Tahu? Apa? Nah, nggak tahu. Coba yang wanita, coba ibu-ibu. Kalian ibu-ibu ini tahu nggak BH itu apa? BH itu nggak ada bahasa Indonesianya loh. BH itu singkatan kan? BH apa? Apa itu? Ada yang mau jawab katanya. Coba. Itu tuh. Oh, nggak jadi jawab. Oke. Tapi pakai ya Bu ya. Baik. Jadi BH itu tidak ada bahasa Indonesianya. Lucu ya, cuman singkatan doang, B sama H gitu. Kenapa bisa begitu? Karena BH itu awalnya tidak ada dan tidak dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia zaman dulu ketika pedalaman Dayak dan sebagainya tidak menggunakan pakaian dalam, terutama BH. Ketika penjajahan Belanda masuk ke Indonesia, mulailah dikenalkan yang namanya BH dengan istilah BH, Bustehuder. Itu adalah singkatan, Bustehuder. Artinya adalah penyangga dada. Nah, karena orang Indonesia tidak bisa ngomong Bustehuder, akhirnya disingkatlah sama orang Indonesia menjadi BH. Sekarang kalian sudah lebih mengerti tentang BH? Jadi selama ini kalian tidak tahu BH itu apa. Hanya Lihat tahu kan? fungsinya saja. Lihat kan? Nah itu. Harus ditanya prianya seperti apa. Lanjut. Lanjut ya, Pak. Selanjutnya nih, Pak, ada gadis cantik lagi berusia 25 tahun. Tapi sayangnya dia sudah dinikahi oleh kakek-kakek berumur 70 tahun. Oke, kita tunggu kapan jantungannya. Harus jantungan ya, Pak. Oh, siapa tahu. Saking happy-nya Saking punya senangnya. istri, muda banget muda gitu banget, kan. ya. Iya juga ya, Pak ya. Jadi, Pak, kakek umur 70 tahun ini bernama Tajuddin Kamisi dan gadis yang dinikahinya bernama Andi Fitri. Kakek Tajuddin Kamisi adalah mantan sekretaris daerah atau sekda serta mantan wakil wali kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Sedangkan mempelai wanitanya adalah seorang gadis bangsawan yang saat ini masih berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Makassar. Dalam ijab kabul tersebut, jumlah mahar mempelai wanita yakni uang tunai 150 juta, perhiasan 200 gram, serta mobil mewah dan rumah. Semoga langgeng dan bahagia buat kakek Tajudin dan juga Andi Fitri. Apa tadi uang apa? Uang tunai 150 juta, perhiasan 200 gram, serta mobil dan juga rumah mewah. Serta mobil dan juga rumah mewah. Ya. Oh, artinya wanita itu pasti menikahi kakek itu karena kakeknya ganteng ya? Iya dong. Nggak mungkin menikah karena uang tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Emang perempuan apaan? Nggak mungkin. Pasti karena cowok kakeknya ganteng. 70 tahun kan biasanya. Kan bisa aja. George Clooney makin tua makin ganteng. Oh iya benar-benar. Ya, nggak yang tua-tua gitu, cari yang muda-muda gitu, ada nggak? Nggak ada. Saya mau yang muda-muda. Bintang tamu kita siapa hari ini? Bintang tamu kita ini ada, nah ini pengusaha muda kaya Pak. Oke, muda tapi. Muda, Nggak 70 kaya, tahun, ganteng, kan? keren enggak? Belum nyampe. Oke. Siapa Sukses Pak, namanya Reno Barak Pak. Oh, Reno Barak. Reno Barak. Iya, Bapak tahu? Tahu baca dulu nama ya? Iya. Diundang ke sini dong. Siapanya? Ya Reno Barak, masa kakek-kakeknya? Apa itu ngomong sama kakek-kakeknya kan? Ya ntar saya jadiin ini Pak, bintang tamu. Tapi saya mau bacain dulu fakta-faktanya Pak. Ada faktanya? Ada, Pak. Apa coba? Di dalam diri Reno mengalir darah Jepang dan Indonesia. Keturunan Naruto ya. Walaupun memiliki darah Jepang yang kental, Reno tumbuh di Jakarta dan sempat sekolah di Al-Azhar. Reno adalah salah satu pengusaha muda yang sukses. Reno adalah tokoh kunci yang melatar belakangi terciptanya serial tokusatsu di Indonesia, yaitu Bima Satria Garuda. Reno Barak adalah salah satu dari beberapa cowok sosialita di Indonesia. Kalau kita kan taunya sosialita tuh cewek-cewek ya Pak. Ini cowok-cowoknya Pak. Reno Barak merupakan kekasih dari artis cantik Luna Maya. Reno mempunyai hobi boxing dan mengkoleksi action figure, Pak. Itu fakta-faktanya dari anak muda yang sukses, tajir, kaya, pacar cantik. Orangnya ada di sini. Orangnya ada langsung. Saya minta diundang dari tadi. Oh ya kan baca faktanya. Oh, baca faktanya. Okay. Kita kasih tepuk tangan untuk Reno Barak. Mari sebelah sini, Pak. Oh, kita ke sana. Iya. Oh. Arigato. Reno, silakan duduk. Duduk, kek. Silakan. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi buat Reno Barak. Jadi, tadi Cika, kamu tuh tadi baca fakta-faktanya. Iya, nih. Lu risih nggak sih dibacain fakta kayak begitu tuh? Muda, kaya, gitu. Itu kan alamat-alamat. Mudanya iya, kayaknya enggak. Nah ya kan, coba undang Reno Barak ya, faktanya dia muda, dia kaya, dia sukses, itu alamat-alamat dirampok pulang. Oh iya ya. Iya. Itu tapi semuanya hoax. Karena nggak ada. Berarti ini orang tua miskin? Enggak, itu tadi benar. Ini anak muda, benar. Sukses. Anak muda dan sukses. Oke, kalau gitu usia berapa sekarang, Ren? 32 tahun. Ya. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana caranya seperti Reno meraih kesuksesan di usia muda ya. Berarti kita anggap sebelum 30 harusnya sudah sukses dong ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi gimana caranya dia bisa sukses di usia muda? Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Oke, jadi Reno ini disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Nah, usaha sukses itu usaha apa aja, Reno? Usaha sukses, saya sekarang ada di bikin film, bikin restoran, dan ini bantu-bantu properti. Oke, filmnya family business. Filmnya yang tadi mungkin udah disebutin ya, genrenya namanya tokusatsu, yang artinya special effect shooting. Special effect. Nama title dari filmnya Satria Heroes. Oke. Ya. Sama restoran. Iya, ada Sama beberapa restoran. Oke. Ya. Pertanyaan awalnya mungkin yang orang-orang akan nanya adalah awalnya duitnya dari mana? Begini, saya dulu sekolahnya di luar negeri. Saya suka belajar ekonomi. Bapak saya suruh ngambil finance. Oke. Biar nggak berantem, saya ambil dua-duanya. Jadi lu kuliah 2 nih langsung? 2, ya. Oke. Di Perancis dulu. Nah, terus habis itu belajar finance tuh gampang-gampang susah sebetulnya. Jadi
buat saya sih finance tuh kayak belajar bahasa baru, logikanya sama aja gitu. Setelah belajar beberapa lama, 2 tahun nggak ngerti-ngerti, saya telepon bapak saya, Pak, boleh nggak langsung praktis aja, nggak usah teori gitu. Nggak usah teori ya. Dia bilang, mau lo apa? Saya bilang, kasih modal berapa aja deh gitu, mau 1 juta boleh, 2 juta boleh, 10 juta boleh, untuk biar bisa saya masuk capital market. Itu apa, saham ya, Saham. pasar saham. Karena itu memang yang diajarin di saat itu. Jadi saya dulu waktu umur 19 tahun dikasih modal X amount of euro, terus saya invest di beberapa perusahaan, salah satunya Apple. Jadi produk pertama yang saya beli dari Apple, mungkin teman-teman pada beli iPod, iPhone, kalau saya beli sahamnya dulu. Bisa. Zaman dulu harganya $60, US dollar, kurang lebih 800.000 kalau dikursin sekarang. Saya jual di harga 700. Dari 60. Iya. Wow. Uang itu saya pakai untuk bikin restoran. Jadi awalnya lu main di saham dulu, Iya. dari situ jadi ada modal, Iya. terus buka restoran. Iya. Lalu kenapa ke film? Film sebetulnya saya kan dulu kerja di perusahaan media juga. Di saat itu kita punya project, saya di business development ya, jadi mengembangkan beberapa unit usaha di perusahaan tersebut. Jadi saya lihat tuh di Indonesia program TV-nya repetitif kan, walaupun ditonton banyak orang, repetitif. Saya pengen nambahin suatu warna yang baru lah, kurang lebih. Tadinya mau bikin program edukasi, cuman gampang-gampang susah juga program edukasi, mungkin ratingnya susah, iklannya macam-macam lah dan lain-lain. Akhirnya saya bikin apa yang lagi ngetren waktu itu, karena zaman itu Marvel baru dibeli sama Disney. Dia keluarin banyak film kan, zaman-zaman Iron Man lah. Pasti teman-teman udah pada nonton semua filmnya. Jadi superhero itu lagi ngetren. Saya pikir, saya juga gedenya nonton superhero nih, tapi bukan barat, timur, Jepang. Oh, timur Jepang nontonnya. Oke. Ya seperti perihalnya Satria Baja Hitam dan kawan-kawannya. Saya pikir dengan nonton program seperti itu, kita tuh diajarin jiwa pahlawan itu seperti apa sih? Oke. Tapi lewat program Lewat tersebut. program seperti itu. Dan lu buat lah itu. Iya, Judulnya tadi Satria Bima itu. iya, Bima Satria Garuda. Bima Satria Garuda. Does it work? Very well. Very well. Ya. Oke. Itu selama 2 tahun menjadi salah satu top program di time slot tersebut, hari Minggu 8.30. Ada 72 episode ya. Ada 72 episode. Oke, stop sekarang. Ke film. Ke film. Iya. Kenapa TV-nya bisa? Enggak, sebetulnya TV-nya nggak stop, cuman ya biasalah kan kalau superhero ada di TV, kalau udah sukses ke film gitu. Tapi nanti kita mau balik lagi. Mau balik lagi. Insya Allah. Oke. Sekarang lagi buat lagi filmnya? Iya, ini 4 Mei tayang. 4 Mei Iya, di tayang bioskop. ya? 4 Mei tayang di Iya. bioskop. Oke, berarti ini special effect and everything like that? Iya. Nah, semua. itu kan susah di Indonesia untuk buat itu. Iya, nggak gampang memang. Nah, gimana caranya lu buat? Jadi ada rekan kerja saya, dia memang punya perusahaan khusus untuk bikin special effect CGI. Dia udah ikut sejak Bima Satria Garuda tahun 2013 Sampai sekarang ini? sampai sekarang. Oke, orang lihat lu sukses dan sebagainya. Pertanyaan gue, lu pernah susah nggak? Waduh, kalau begini, kalau sukses nggak susah, nggak sukses. Betul. Nah, Iya. tapi pernah nih, Pernah dong. pada saat apa? Sebetulnya nggak lama sih dari sekarang. Jadi gini, kan namanya jam terbang kan masih sedikit, baru 32 tahun. Jadi ada problem namanya cash flow, Oke. pengeluaran uang. Ini bukan soal berapa uang yang dipunya, tapi berapa cash yang sekarang ada di tangan. Jadi kan kalau ada project harus keluarin uang, dan kita harus hitung pemasukan per bulan berapa harus dikeluarin sesuai seperti itu. Ada miskalkulasi yang gue pernah lakuin, terus minus. Oke. Itu susah. Karena kan kita juga project restoran kan ada beberapa. Tapi kan bukan uang, maksudnya secara uang lu sebenarnya masih ada, cuman cash flow-nya aja ngacak.
Iya, Oke, so basically you're not susah dong. susah dong. Karena kan kalau nggak ada cash flow, nggak muter operasionalnya. Operasional Bisnisnya tidak mutar. stop. Oke. Nah, Selama berapa lama? 2-3 bulan ada sih. 2-3 bulan. Iya. Gimana Mikir rasanya? juga caranya bagaimana. Akhirnya ya ujung-ujungnya ini minta pertolongan emergency Emergency. Iya. Minta pertolongan pada? kepada bapak saya. Oke. Nah, artinya kan banyak orang yang akan mengatakan bahwa oke, lu enak nih, lu susah bisa minta tolong bapak lu katanya gitu. Iya. Mereka mungkin, oh gua nggak bisa minta tolong bapak gua. Iya. Nah, gimana kalau lu dijawab seperti itu? Gini, mungkin saya bisa putar ya pertanyaannya. Jadi orang kan selalu mikir oh ya mungkin dilahirkan di keluarga yang punya dan lain-lain. Cuman saya tuh itu hampir nggak pernah saya pakai. Opportunity itu saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah merengek-rengek datang boleh nggak minta danain ini itu gitu. Selalu dari awal tuh dari nol. Jadi saya selalu menganggap di kepala saya ya mau melakukan sesuatu ya dari nol sendiri gitu loh. Karena kan kalau banyak orang-orang yang ya dari keluarga besar dan lain-lain semuanya tuh didanain gitu. Ya, ya. Kalau saya awalnya nggak begitu. Awalnya tidak seperti itu. Enggak. Oke. Kecuali kepepet kemarin gitu ya. Iya. Kecuali kepepet. Itu bahaya soalnya kan bisa mengganggu sekali. Bisa bisnisnya. stop semua malah Iya. gitu ya. Oke. Tapi tetap orang-orang kan melihat bahwa oke, berarti lu diuntungkan dengan adanya orang tua yang kaya. Iya. Menurut lu kalau mereka yang tidak memiliki orang tua yang kaya bisa sukses? Tentu bisa dong. Maksudnya orang tua kan satu step sebelum ke bank kan sebetulnya. Tentu bisa. Itu cara yang lebih gampang aja sebetulnya. Oke, Tapi kan satu step bisa sebelum aja. ke bank ya? Iya dong. Kan kita bisa ngejaminin ya udah ini saham restoran tolong pinjemin berapa gitu. Iya. Bisa juga. Nah, tapi pernah nggak ada orang yang nyindir lu, lu mah enak banget. Wah, bukan pernah. Semuanya rata-rata begitu. Cuman kan mereka hanya lihat ininya aja, surface-nya aja kan. Nggak tahu perjalanannya seperti apa. Dan siapa teman-teman lu atau siapa yang nyindir? Ya. seperti itu? Ya temen, orang yang baru kenal, Oke. ataupun orang yang suka asumsi. And how do you Nggak reply begitu. them? I don't reply. You don't reply. Enggak, I don't. Maksudnya buat apa gitu kan? I don't see the point. Kalau lu tidak lahir dari orang tua yang ada, menurut lu bisa sukses? Begini, ini bukan soal uang tapi saya mikir ke soal edukasi. Oke. Karena orang tua yang tidak punya artinya kan nggak bisa nyokolain saya ke luar negeri gitu loh. Itu saya nggak bisa jawab sih. Oke. Intinya adalah edukasinya ya. Attitude. Attitude. Iya, kalau edukasi kita sekarang orang beli data handphone udah bisa belajar dari Google. Apapun yang kita tanyain semua udah ada. Cuman makin kesini saya makin ngerasa ujung-ujungnya usaha tuh ya sikap terhadap Dan partner sikap itu belajar dari ibu saya. dari ibu. Ya. Lebih banyak dari ibu saya. Untuk bersikap, Ramah, ya Islami lah. Gimana sih yang diajarin agama Islam? Ramah tamah, saling menolong. so that is Tidak. why I found a quote that success is attitude. Buat saya ya. Buat saya ya. Saya juga sekarang nyari-nyari SDM ya. SDM yang memang punya attitude yang baik. Baik. Soalnya ilmu tuh sekarang udah gampang dicari. Maksudnya kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi pun banyak lah orang pinter gitu. Makanya sekarang ada IQ, ada EQ ya. Ya. Ya kan, kalau IQ-nya tinggi tapi EQ-nya jelek ya, Ya. mereka nggak bisa sukses juga gitu ya. Oke. Pak, Reno Barak ini juga koleksi action figure loh, Pak. Koleksi action figure. Ya, Kalau orang kaya kan langsung beli ininya, kalau orang nggak punya Pak ya, biasanya belinya poster doang Pak. Iya, satu baju hitam tapi posternya doang. Kalau ini aslinya Pak, ini salah satunya ya. ini di Ini mana yang kan? ya, yang kita Berarti lu mau buat ya? launching Ini apa? di film ya. Oke. Karakter yang akan muncul di film. Tuh. Ini apa dijual kah? Lu produksi? Ini dijual ya. 199.000. 199.000. Ya. Oke. Diproduksi oleh perusahaan Jepang namanya Bandai. Oh, Bandai. Mereka bikin brand seperti Ultraman, Power Ranger, Ben 10 dan kawan-kawan. Dan lu memang hobi action figure? Tadinya enggak.
Tadinya enggak? Tadinya enggak. Sejak kapan hobinya? Sejak bikin Bima. Sejak bikin Bima? Iya. Oke, how much you have? Wah, nggak tahu. Jadi banyak banget dong? Banyak banget. Banyak banget. Ya, nggak tahu berapa. Selain Nggak action figure, tadi Cika mengatakan bahwa lu dianggap sebagai sosialita pria. Lu gimana dianggap sosialita pria tuh? Bangga atau gimana lu? Pria betul, tapi kalau sosialita mungkin enggak kali. Tapi dicap itu kan sama orang-orang. Gitu ya? Kayaknya gitu makanya. Baru What do pertama you think kali about that? denger. Apa yang buat lu dicap itu? Ya, Kalau sosialita wanita kan biasanya koleksi tas, sepatu gitu. Nah lu koleksi apa? koleksi mainan. Koleksi Mainan mungkin bukan sosialita kali ya. barang-barang mahal yang dikoleksi. Kalau Jam cowok kan mungkin. jam, mobil Iya. sport dan sebagainya. Mobil sport nggak begitu. Dulu ya. Dulu ya. Ah. Sekarang Tapi udah pajak Indonesia terlalu Oh, makin mahal. mahal. Iya. Yang membuat saya jual punya saya sebenarnya. Oke. Jadi koleksi jam juga akhirnya. Udah nggak juga. Udah nggak, kenapa? Iya. Buat apa juga? Kita lengan cuman punya 2. Punya banyak pun ya bisa ditukar-tukar sih, tapi udah jarang. Nah kenapa? Apa yang merubah pola pikir kan itu sebenarnya? Bukan barang pokok. Bukan barang pokok. Maksudnya tanpa itu pun kita bisa Tanpa hidup. itu pun you okay with that. Iya. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih dengan Reno Barang di samping saya ya. Kita masih bicara tentang suksesnya. Biasanya orang sukses itu punya hobi yang menarik. Iya Pak, betul banget Pak. Reno ini mempunyai hobi boxing. Kenapa itu? Untuk menghilangkan stres kalau kerja gitu terus duk gitu. Betul sekali. Ah bener Pak. Salah satunya ya. Oh gitu. Tapi terlampiaskan. Nggak juga sih. Tetap ya masalah mah ada ya. Iya. Sejak kapan? 6 bulan? Sejak 6 bulan yang lalu. Iya. Tapi udah pernah ikut kompetisi katanya Oh Pak? ya? Di mana? Enggak, kompetisi enggak. Oh nanya, udah pernah ikut kompetisi? Cuman saya suka panggil orang nggak kenal, terus sparring. Oh lu gila sih. Orang nggak kenal. Orang nggak kenal, Nggak kenal, terus sparring. sparring. Lehernya sakit-sakit habis itu. Leher siapa? Leher kita lah. Orang nggak kenal nih Mulut. maksudnya siapa? Nggak kenal, ya kan banyak komunitas boxing. Oh, Dan maksudnya ada gurunya kan. Komunitas boxing. Dia terus suruh sparring. cari orang Oh, yang pakai protektor tapi. kadang pakai kadang enggak. Kadang pakai, kadang Iya. enggak. Oh, Iya. sama saya dong. Iya Bapak juga ya. Saya juga gitu, tapi saya bayar gembel biasanya. Nggak bisa ngelawan dong. Yang ini dong Pak, yang sepadan gitu. Oh yang sepadan ya, iya. Ini ada videonya Pak, Ada video, saat coba, ada berlatih videonya. boxing ya. Ada Silakan video. putar Waduh. videonya nih. Videonya waktu lagi boxing ya, Boxing. tapi nggak bayar gembel ini ya. Enggak Pak, itu cuma Bapak doang. Ini sparringnya beneran berarti sama orang. Tuh. Mana dia? Oh, iya. Ya, stres. Lagi marah-marah. Ini sparring juga. Iya. Ini anak umur 19 tahun ya. Oh, anak umur 19 Dari tahun. Bogor, iya. Paling parah gimana? Apanya? Paling parah luka pernah apa? Iya berdarah-darah lah mulut. Mulut darah-darah. Kan nggak kelihatan. Tapi kenapa tadi gue lihat ada yang pakai protektor, ada yang nggak pakai protektor? Karena kalau yang nggak pakai lawan yang minta. Dia atlet pon, jadi biasa nggak pakai. Sebenarnya ya udah lepas aja. Oh karena biasa nggak pakai jadi Iya. lu ikutin. Oh iya dong, Oh. kan fair. Oh fair, Iya, ya, ya, sport- ya. sportif, Belum pernah sportif. ngerasain gigi copot satu soalnya ya. Kalau mata ini sih Mata bengkak rada-rada udah ini biasa. mata udah. Iya, iya, iya. Iya. Latihannya tuh Nggak tahu ada diri ya orang tua ini. Kenapa tuh, Pak, Orang emang? tua nggak tahu diri. Bapak yang nggak tahu diri udah tua, masih aja sparring sampai paru-parunya ini patah. Rusuk, paru-paru patah. Aku ngomong apa? Paru-paru patah. Oh, rusuk. Paru-paru patah. Paru-paru tuh gimana patahnya? Paru-paru tuh gimana bentuknya sih, Pak? Ya Tuhan. Solder lah copot. Oh biasa. Aneh-aneh. Tapi nagih tuh tanya dia ya. Iya. Oh, kaki kena jemuran.
Iya, bener. Orang latihannya di atas ada jemuran dijumpalin kena ketimpa cus. Iya. Wih. Kemarin robek nggak bisa jalan. Oh. Bukan gara-gara sparring, loncat kena jemuran. Saya bandanya nggak mau cerita sama orang-orang. Iya. Nanti diganti orangnya yang ceritain. Soalnya itu nista sebenarnya. Oke. Tapi Oke. naif. Dari tadi kita udah bahas tentang dia itu katanya sosialita, tapi dia mengatakan bahwa enggak sebenarnya. Jadi menurut lu definisi sosialita itu apa? Saya justru nggak tahu ya, sosialita tuh kita harus ngapain biar bisa jadi sosialita gitu. Harus kumpul sama orang-orang yang kaya juga dengan barang-barang yang branded, terus foto taruh di Instagram bikin orang sirik. Tapi saya nggak ada, ini baju saya aja unik loh. Itu oh gitu ya. Iya. Sepatu Oh iya, sepatu, iya sih. branded ya. Tapi kan nggak kelihatan. Tapi kan nggak kelihatan. Oh kalau orang ini mah Pak, kadang kalau orang kaya beneran mah brandednya tuh ditutupin ya Pak. Kalau orang yang sok-sok sialita gitu malah Oh, itu malah ditonjol-tonjolin. padahal Iya, KW iya. gitu ya Pak ya. Benar. BPJS ya, budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita. Gaji- Terus lu yang heboh yang jadi lu tiba-tiba di mana-mana kan karena lu pacaran sama Luna Maya Gitu ya. katanya gitu kan. Gue juga Kirain serialnya. serialnya enggak Luna Mayanya gitu. Oh. Coba gue pengen nanya ini aja sih, pertanyaan singkat aja. Is this going serious? Masih jauh perjalanan. Masih jauh Karena kita perjalanan. berdua masih muda. Oh. Iya. Jadi usia muda tuh sampai berapa kira-kira? Ya nggak tahu ya, relatif 32 sih buat kita masih muda. Masih muda. Jadi Iya. menurut lu menikah yang tepat tuh di usia berapa? With or without her? I mean it's you. Difficult question. Karena But I need you to answer that. difficult question. Nggak ada usia yang tepat sih. But you just say lu masih muda untuk itu. Iya, karena relatively itu masih banyak yang perlu dikerjain. Gitu. Okay, so target lu. Dan target. Okay, that's a different question. Target. Kalau I gonna push you until you ya, answer this anyway. Target 38 or so, 38. 38 gitu. 38-an Ya. yang baru nikah ya. Target kan? Target. Gua nggak bicara namanya. Logis ini. Gua bicara whoever the girl is. Ya. Target lu 38-an. Ya, kurang. Karena di usia 38 lu merasa Kan kita di pekerjaan iya, di olahraga iya, di kehidupan kan harus ada target. Harus ada tujuannya gitu. Visinya. intinya lu harus siap semuanya sebelum lu nikah gitu. Iya, lebih ke apa? Settle down kali Ya, ya. settle down. Iya. Jadi lu nggak stres kalau udah nikah nanti pusing gitu kan itu. Iya. Dan kita juga suka ngomong nikah muda tuh bukan nggak ada di ideologi kita gitu. Kan iya kalau suka ya lagi makan kamu sama Luna maksudnya. Iya. Oke. Nah kalau Luna sendiri di mata lu seperti apa? Orang wanita yang mempunyai jiwa yang kuat, sangat baik hati, dan yang paling saya suka itu dia kalau mau bantu orang nggak pernah mikir dua kali. Itu karakter yang jarang saya temui. And that's what make you fall in love. Iya, salah satunya pasti. Iya. Akan banyak orang yang ngomong bahwa gua nggak bicara Luna. Gua bicara akan banyak orang ngomong bahwa ini orang kenapa ya usia udah segini target 38 baru mau nikah. They will not understand. Apakah perlu dimengerti? Tapi karena kalau bilang target orang akan bilang semua yang lu mau lu udah punya. Ya kan? Orang akan berpikir seperti I'm not thinking like that. Tapi Iya. orang akan berpikir seperti itu. Gua Iya. pengen tahu gimana cara lu ngejawab itu. Ngejawab kenapa belum nikah? Iya, maksud gua kenapa lu punya target masih jauh gitu. Kan semua udah lu punya. Itu kan material ya. Dan gini. As honest as I can answer, marriage tuh ini konsep yang agak unik for me, agak unik. Maksudnya harus tanda tangan, harus ada celebration apa, tapi buat apa gitu? Oh, itu untuk membahagiakan keluarga dan orang lain kok. Tapi kan nikah itu untuk diri sendiri kan? Oh, gua bantu lu jawab ya barusan. Iya. Jadi ya agak unik sih konsepnya. Konsepnya, Jadi oke. belum bisa dimengerti. You don't believe in it. Almost not. Almost not. Oke. Iya. Saya nggak mau panjang-panjang kalau gitu. Nanti panjang ya. Pak? Iya. Oke, Jadi baik. program beda ini. Kita punya mystery guest di sini. Kita mau tanya-tanya dengan mystery guestnya. Oke. Jadi apa hubungannya dengan Reno? Jika yang tanya aja kok gitu. Halo Misteri Guys.
Halo, Misteri Guest. Emang telepon, halo. Suara saya kenapa Hey, begini? oi. Halo, excuse me, permisi. Halo. Halo. Ini kan Pak. Iya, iya. Halo. Misteri Guest, Halo ya. ada Halo. hubungan apa dengan Reno Barak? Saya kisah lamanya Reno Barak. Saya apa? Kisah lama. Saya? Kisah lamanya Reno Barak Kisah lamanya Reno Barak. yang Aduh, belum pakai selesai. dibahas kisah lama. Kisah lamanya Reno Barak. Oh. Kisah lama tuh berarti apa ya? Kisah lama tuh termasuk stensilan kayaknya, kisah lama. Kisah cinta lama. Oh, kisah Iya. lama atau cinta lama? Cinta lama. Bisa cinta- dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti kenal Reno sekali. Kenal. Oh, kenal Reno. Sama pacarnya sekarang kenal juga? Siapa ya? Waduh. Tanyain pacarnya siapa ya? Oke, Reno menurut kamu gimana orangnya? Reno itu dulu baik sih. Apa? Banyak banget janjinya tapi palsu gitu. Oh, Baik, banyak janjinya tapi palsu. Baik, banyak janjinya tapi palsu. Oh, ya udah Reno kok gitu, Reno tebak aja siapa deh. Jangan-jangan kekasih Evan kisah lama ya? Nggak tahu saya. Hah? You don't know? No. Seriously? A little bit, I know. You know a little bit, but you don't know? No. Oke. Well, Yakin Tebak kamu dong, nggak siapa, tahu? Kek? dia tahu dikit katanya. Tahu Ya udah ya? sebut saya. Mawar kek, siapa kek mati. Tapi dia tahu Cika, dia tahu. Oh dia Dia tahu, tahu. cuman dia nggak mau ngomong ya. kayaknya. Ah siapa? Aduh kepo. Suaranya sih familiar. Oh siapa? Ayo. Gimana Cika? Ayo dong Kisah Pak. lama tuh banyak loh ya. Iya siapa sih? Mungkin perlu ditanya selama apa. Oke, Mystery Guest, selama apa kenal dengan Reno Barak? Aduh aku lupa. Kayaknya 5 tahunan deh. 4 tahunan? 5. 5? Yes. 5 tahunan, oh, 5 tahunan. Ya udah, tebak aja kalau nggak Ya ketebak udah, ya nggak tebak apa-apa. aja. Bunga. Oh bunga, mawar. Mawar. Bunga mawar. Ya udah, Cika langsung panggil aja kalau gitu, silakan Cika. Ini dia Mystery Guest Reno Barak. Ini Reno udah tahu loh, dia ngebantu dari tadi. Tahu nggak? Ini lama berat banget kalau di sini nungguin. Udah lumer. Itu dong. Make wish Jadi dong. apa sih? Ini dong, make wish. Kenapa nangis? Ulang tahun. Iya. Oke. Iya. Apa? Ya berdoa. Oh ya. Doanya dalam hati aja ya. Mati aja ya udah. Kok disurprisein sih? Tahu dong otaknya siapa? Siapa? Hitam putih ya? Iya. Ya makasih putih. Kan misteri guestnya tamu kita kan. Makasih Kapolan, Mas Dedi, Mas Reno, si hitam putih Trans 7, makasih kirain. Kok bisa ke saya? Ya. Thank you. Dia tadi bilang dia nggak bisa ditipu di ulang tahun. Begitu. Nggak bisa ngerjain buat ulang tahunnya. Iya. Akhirnya Akhirnya kena juga. Kena juga ya? Iya. ayo dong tiup. Tiap ya. Aku jadi malu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya.
jadi hari ini ternyata Cika ulang tahun ya. Jadi Polan lagi kerja padahal loh. Iya, Lagi Pak, syuting dia tiba-tiba datang ke sini makanya. Oke, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, terima kasih ya Reno udah ikut bermain dengan kita ya. Iya, terima kasih ya Pak Reno. Kisah cintanya Reno yang udah lama Namanya ternyata. Bunga Mawar. Namanya Bunga Mawar. 4 tahun ya saya kenal dia. 4 tahun kenalnya, oke. Baik, mungkin tanya Volan dulu. Ulang tahun Cikanya. Kalau saya ngomong kan nggak asik nih. Jadi menurut Volan seperti apakah Cika itu? Kayak ini ada satu hal yang saya terinspirasi oleh Cika. Apa itu? Dia itu ingin mencoba apapun itu. Tantangannya kalau dia merasa nggak menantang, dia nggak bakalan ngambil. Tapi kalau ini tantangan dan banyak orang yang nggak suka dengan tantangan itu, maksudnya agak pesimis sama Cika, wah dia justru malah pengen buktiin. Kayak saya bisa deh. Ya terbukti di film Triangle dia bisa melakukan semuanya, action, jatuh segala macam, dan itu membuat saya amazed banget. Thank you, thank you. Jadi ibu harapannya apa di usianya yang 42 ya? Iya, usia saya ke yang 52 ini ya. Semoga panjang umur. 19 ya. 29 ya. 29 umur gue. Di Instagram. Info banget ya di Instagram gue, cek. Harapannya apa ya? Sehat terus, bisa sukses kayak Pak Reno, kayak Mas Dedi, kayak ya saya berkaca pada orang-orang yang sukses, biar jadi sukses, bisa berguna buat semua orang, bisa melakukan hal yang positif, yang bisa menjadi inspirasi buat semua orang. Kayak Kak Polan bilang tadi, ternyata aku bisa menjadi sosok yang inspiratif juga ya, jadi aku jadi happy gitu, jadi aku semakin tertarik dan semakin nggak pengen stop untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Itu aja sih. Amin dong, amin. Dan semoga saya dibikinin film lagi sama Mas Dedi ya. Oh ada Reno, nanti gue nodong dia. Percuma kita ngundang orang kaya nggak kita tuh. Yoi, Pak. Ngapain kita undang? Harus ditodong. Kita tuh undang orang kaya tuh biar bisa. Buat kita giniin, Iya. iya. Jadi kan kita wawancara dulu, endingnya nanti kita pepet. Benar. Mereka nggak ngerasa kok biasanya gitu tuh. Abis ini kayaknya pulang dia langsung. Langsung cabut. Oke Reno, mungkin yang terakhir buat mereka anak-anak muda yang mau sukses, apa kuncinya dari lo? Kunci sukses banyak hal, saya rasa. Cuman begini, ini saya ngomong dari pengalaman pribadi aja ya. Mungkin banyak orang-orang yang datang minta masukan dan lain-lain. Cuman yang saya rasa itu dia tuh sebelum melakukan sesuatu harus tahu pasarnya itu seperti apa. Apakah ada demand-nya? Learning the market, berarti. Iya. Maksudnya kita kalau jualan misalkan floppy disk yang 3,5 mega itu hari ini kan udah nggak ada market Iya, ya. iya, iya. Jadi kadang orang juga nggak bisa lihat peta makronya gitu. Jadi itu menurut saya nomor 1. 2, kalau sudah yakin ide-ide hitung-hitungannya sudah beres, pergilah cari dana, carilah secukupnya. 3, fokus sampai bisnis itu besar. Jadi banyak sekali teman-teman baru mulai ini 3 bulan kemudian buka bisnis baru, 3 bulan lagi buka bisnis baru. Jadi fokusnya tuh terpecah-pecah. So basically persistence. Ya, persistence dan fokus. Jadi harus betul-betul yang satunya tuh dijadiin dulu lah gitu. Dan kalau udah ada pemasukan yang konsisten, yang cukup, sampai bisa membuka usaha baru, barulah buka. Baru mulai buka. Dan saya juga suka lihat teman-teman punya cash flow, balik lagi uang yang ada di tangan pas-pasan tapi ambil resikonya lebih. Itu bahaya. Karena buat saya usaha penting, cuman kita juga harus tahu apa takaran diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya kalau usaha ini sampai tutup, kita juga harus bisa masih menghidupi. hidup ya, masih hidup, Ya, masih tapi ya. nggak ada sih, banyak sih orang yang mengambil resiko iya, seperti itu dan lebih. akhirnya bodoh endingnya gitu Iya. ya. Oke, baik, Reno Barat terukur. Terima kasih buat kehadirannya di Hitam Putih. Cika, selamat ulang tahun. Terima kasih Pak Bos.
seperti biasa saya mau nutup dengan quotes, tapi kan ada Reno Barak di sini dan dia menginspirasi banyak anak-anak muda untuk sukses, so I give it to you. You give it to me. What an honor. Yes. Jadi you have to say like this. You have to say the quotes, Oke. and you say saya Reno Barak, inilah hitam putih. Oke. Saya ngadep sana. Yes. Sana. Oh, sini. Oh, lihat sini. Quote dari saya, never give up, yang artinya jangan pernah menyerah untuk meraih impian masing-masing. Saya Reno Barak di Hitam Putih Trans 7.